Shalom, selamat pagi kelas 7. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Ya, kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, kita akan belajar mengenai karya seni rupa, ya, 2 dimensi khususnya. Nah, untuk bab ini kita akan belajar mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemarin di minggu lalu juga sudah Ibu berikan 2 pertanyaan yang kalian jawab di Google Classroom. Nah, banyak yang sudah menjawab dengan sangat baik ya, dan terima kasih. Dan untuk kalian yang masih menjawab dengan masih telat dalam mengumpulkan jawaban, Ibu harap untuk seterusnya tidak ya. Jadi kalau kalian ada kendala tolong infokan ya. Jangan sampai nanti kalian Ibu jadikan alfa, oke? Nah, oke, kita masuk ke materi kita. Nah, karena kita belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita harus tahu dulu nih yang pertama, apa sih pengertian dari menggambar? Nah, di sini menggambar merupakan kegiatan atau sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi, nah, ketika kalian menggambar, artinya kalian itu sedang mengekspresikan diri kalian. Ketika kalian melihat sebuah model atau objek, nih contohnya bunga mawar, nah, kalian bisa mengekspresikan diri kalian, bagaimana cara kalian memandang bunga mawar itu, dan kalian bisa tuangkan di dalam hasil gambar kalian. Oke, seperti itu contohnya. Nah, kemarin, oke, kita masuk ke objek menggambar. Nah, kemarin salah satu pertanyaan yang Ibu berikan di Google Classroom adalah apa saja objek dalam menggambar. Nah, banyak dari kalian yang sudah menjawab sesuai dengan harapan Ibu, tapi ada juga yang menjawab ya secara umum jawabannya. Ya, misalnya kalian langsung memberikan contoh, misalnya objeknya ada nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan, ada yang berikan jawaban misalnya contohnya seperti pegunungan. Nah, itu tidak salah ya, itu benar juga. Tetapi yang Ibu inginkan ada yang lebih ke umum, bukan langsung ke contohnya gitu. Nah, di sini objek menggambar itu yaitu alam semesta ya. Jadi objek dalam kita menggambar itu adalah alam semesta. Oke, sebagai bentuk kita mengekspresikan diri kita dalam kekaguman kita kepada alam semesta ciptaan Tuhan ini, kita bisa tuangkan dalam sebuah karya ya, contohnya itu menggambar. Nah, kalian juga ada beberapa yang sudah benar ya menjawabnya. Objek menggambar yaitu alam semesta ada 3 ya, flora, fauna, dan alam benda begitu. Nah, flora itu apa? Seperti yang kalian sudah pelajari ya, banyak ya. Di biologi juga ya, ini dipelajari flora, tumbuh-tumbuhan ya yang ada di sekeliling kalian. Fauna, hewan-hewan yang ada nih, contohnya burung. Dan alam benda itu benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke, ini adalah objek menggambar yang bisa kalian jadikan model untuk menggambar. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, komposisi. Kemarin juga sudah kalian pelajari ya tentang contoh komposisi. Sudah banyak yang menjawab dengan benar, ada 2, yaitu simetris dan asimetris. Nah, kalau bicara tentang simetris, artinya komposisi itu adalah tata letak ya, bagaimana kalian menyusun objek yang akan kalian gambar, model yang akan kalian gambar itu dalam sebuah komposisi yang simetris atau teratur ya, ukurannya juga terlihat hampir mirip ya, sehingga terlihat indah saat kalian gambar. Kalau komposisi asimetris itu kebalikannya dari simetris. Asimetris itu tidak harus terlihat rapih ya komposisinya atau tata letaknya. Boleh nih tumpang tindih, contohnya seperti gambar nih ya, gelas dan piring. Oke. Nah, gitu. Jadi komposisi ada komposisi simetris dan asimetris. Oke. Nah, kita lanjut. Berikutnya yaitu teknik menggambar. Nah, dalam menggambar tentunya kita harus tahu dulu nih teknik-tekniknya apa saja. Yang pertama, kita harus ketahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Dan kita harus ketahui bagian-bagian dari objek gambar. Kenapa? Supaya kita saat menggambar objek atau model kita, misalnya kalian mau gambar bunga mawar, kalian harus tahu dulu bentuk dasarnya seperti apa, bagian-bagian itu bagaimana, warnanya itu bagaimana. Terus setelah itu kalian bisa menyusun ya gambarnya
perbagiannya itu di sebuah gambar ya. Kalian bisa menggambar sketsanya dulu. Nah, berikan dimensi gelap terang, baik putih atau berwarna ya. Jadi kalau misalnya ingin membuat sketsa dulu bisa pakai pensil ya. Pakai pensil, berikan warna hitam putih itu juga boleh. Atau kalian yang sudah terbiasa langsung menggunakan pensil warna ya juga boleh langsung saja gitu. Dan berikan kesan untuk latar belakang. Jadi supaya gambarnya tidak kosong, kalian bisa mewarnai ya gambar untuk latar belakangnya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Sorry, ini harusnya menggambar flora ya. Menggambar flora. Ini ada contoh bunga kemboja kalau tidak salah. Oke, yang pertama kalian bisa ya, kan bentuknya itu hampir terlihat seperti lingkaran ya. Awalnya kalau utuh, jadi gambar dulu lingkarannya, terus kelopak-kelopaknya satu persatu. Setelah itu diperhatikan, oh ternyata di ujung-ujung kelopaknya itu tidak terlihat begitu rapi. Jadi setelah itu kalian gambar nih seperti bentuk aslinya agak sedikit bergelombang ujung kelopaknya. Nah, setelah itu baru kalian berikan warna. Nah, dan hapus ya gambar lingkarannya. Gambar lingkaran itu membantu supaya gambar kalian itu terlihat rapi begitu. Jadi kalau menggambar sketsa, usahakan pensilnya itu jangan ditekan biar kalau kalian hapus ya bayangannya itu tidak terlihat ya ada gambar sketsa sebelumnya. Oke, yang berikutnya itu menggambar fauna ya. Nah, di sini ada contohnya bebek nih. Nah, awalnya kalian bisa bentuk nih oval ya di bagian badannya, terus kerucut di bagian leher sama kepalanya sama ekornya. Setelah itu baru kalian tambahkan ya detail-detailnya, sayapnya bagaimana, paruhnya itu berbentuk seperti apa, matanya. Setelah itu baru kalian warnai. Oke, nah sama juga untuk menggambar alam benda. Di sini benda yang dikasih contoh ini ada gelas ya dan piring. Nah, gambar dulu awalnya itu piringnya berbentuk apa, silinder dan oval. Setelah itu gambar bentuk cangkirnya. Setelah itu, nah kalau kalian mau arsir, silakan arsir. Atau kalian ingin lebih cantik lagi, boleh diwarnai menggunakan pensil atau krayon. Nah, nanti teknik menggambar ini akan kita coba di minggu berikutnya. Oke. Nah, itu dia teknik-tekniknya. Nanti di minggu depan kita akan mencoba untuk mempraktekkan ya teknik menggambar. Nanti akan Ibu jelaskan di akhir pembelajaran. Oke, ini jadi contoh. Oke, kita masuk ke formatif ya. Jadi setelah kalian belajar ya, tadi sudah seperti Ibu sampaikan, sebelum kalian menggambar sesuatu, hal penting yang perlu kalian ketahui adalah mengamati objeknya. Nah, karena kalian akan menggambar flora, fauna, dan alam benda ya, kalian bisa pilih salah satu. Pertama-tama kalian harus memahami ya, mengidentifikasi dulu, melihat dulu nih objek gambar kalian seperti apa. Nah, ini tugasnya ada 5 gambar ya. Nah, misalnya ini ada yang pertama itu burung cendrawasih, yang kedua itu burung merpati, ya ketiga bunga anggrek, keempat bunga mawar, kelima itu ada gelas ya sama teko ya sama piring. Nah, jenis gambarnya apa? Nah, misalnya gambar satu tuh burung cendrawasih. Itu termasuk apa? Jenis flora kah, fauna, atau alam benda? Nah, kalian tentukan. Terus ciri gambarnya itu bagaimana? Ciri gambar itu bicara tentang warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu boleh kalian jabarkan. Oke, nah ini Ibu ada kasih contoh. Nah, misalnya Ibu ada bunga melati. Oh, jenis gambarnya itu merupakan jenis flora ya, objeknya itu flora. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Oh, bunganya berwarna putih, terus kelopaknya itu ada banyak, terus ada juga daunnya tapi tidak terlihat ya, dan berwarna hijau begitu. Oke, nah itu salah satu contohnya. Nah, yang gambar kedua itu ada kupu-kupu ya. Nah, jenis gambarnya termasuk apa? Oke, termasuk fauna dia kupu-kupu ya, binatang. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Oh, punya sepasang sayap yang berwarna-warni, punya kepala juga dan mulut ya untuk menghisap nektar ya di bunga. Gitu. Nah, itu kalian bisa identifikasi ciri-ciri dari objek yang ada, gunanya untuk apa supaya nanti saat menggambar kalian bisa lebih jelas dan detail untuk menggambar bagian-bagian dari objeknya. Nah, ini juga salah satu bentuk apresiasi kalian kepada alam di sekitar kita ya sama dan keunikan alam Indonesia. Seperti itu. Nah,
Oke, formatif satu ini akan kalian kumpulkan nanti di Google Classroom, ya, dijawab sesuai instruksi, kerjakan di tabel ya, diketik dan dikumpulkan, dilampirkan, boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PDF juga boleh. Untuk kalian yang tidak bisa mengetik, kalian boleh ya menuliskannya di buku dan di foto, oke? Nah, tulis saja nanti misalnya nomor 1, gambar burung cendrawasih. Nah, jenis gambar apa, ciri-cirinya bagaimana. Difoto dan nanti dikirim saja di Google Classroom. Nah, satu lagi jangan lupa tulis nama kalian yang jelas sesuai dengan nomor absen, bukan nama panggilan ya, atau nama samaran. Dan kelas, kalian kelas berapa, kelas 7 berapa, oke? Nah, setelah itu, oke, setelah itu, setelah dikumpulkan, nanti Ibu akan ambil nilai dan sebagai bukti kehadiran kalian. Jadi kalau kalian tidak kumpul, Ibu akan alpakan kalian di kelas hari ini karena kita tidak ada pertemuan Zoom ya. Nah, nanti juga kalau kalian ada kendala jaringan atau handphone rusak atau bermasalah dengan kuota, ya tolong diinfokan. Boleh infokan lewat PIC atau wali kelas kalian, asalkan pastikan agar PIC dan wali kelas kalian itu infonya dari kalian sampai ke ibu ya, supaya kalian tidak alpa. Oke? Nah, pengumpulannya itu ibu kasih maksimal jam 10 malam, tolong diingat dan tolong dikerjakan ya. Oke, nah di minggu depan kita akan belajar ya bagaimana mempraktekkan teknik menggambar. Nah, setelah itu Ibu akan jelaskan sumatif dan formatif duanya. Oke, jadi kalian boleh siapkan buku gambar ya, A4 juga boleh. Nah, siapkan buku gambar, boleh juga kalau ada pewarna. Krayon juga boleh, cat air, pensil warna juga boleh. Atau kalian hanya ingin menggunakan pensil ya, ingin menggambar tapi hanya dalam bentuk sketsa berwarna hitam putih juga boleh. Tidak masalah. Jadi disiapkan minggu depan untuk alat menggambarnya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jangan sampai terlambat. Oke, terima kasih. Kelas 7. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.